Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan rekan-rekan sekalian. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada Zoom kali ini untuk mempresentasikan terkait materi kontrak hukum dalam bisnis. Tak lupa sholawat beriringkan salam kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana berkat beliaulah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan terkait materi kontrak hukum, saya selaku moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman dan rekan-rekan pada kelompok 7. Yang pertama saya sendiri, Fatimah Zakia Boru Sembiring selaku moderator pada presentasi kali ini. Yang kedua yaitu Andrea Naomi, yang ketiga Ayana Khairunisa, yang keempat yaitu Fitri Adila. Baiklah, saya akan memperjelas terkait pendahuluan atau latar belakang pada istilah hukum atau kontrak. Hukum perjanjian atau bisa sering disebut sebagai kontrak merupakan diterjemahkan dari dua bahasa, yang pertama bahasa Inggris, yang kedua yaitu bahasa Belanda. Pada bahasa Inggris diterjemahkan yaitu contract law, sedangkan di dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah overeenkomstschaft. Suatu perjanjian yang dimana suatu peristiwa seseorang berjanji kepada seseorang lain untuk saling berjanji melaksanakan sesuatu hal. Nah, untuk istilah dari kontrak ini sendiri sering disebut perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak yang menimbulkan pengikatan antara keduanya, yang dimana kedua ini akan melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Nah, suatu kontrak lahir atas kesepakatan dari kedua belah pihak yang berisi sekumpulan dan ketentuan yang nantinya akan ditaati oleh para pihak. Kontrak ini sendiri menimbulkan hak dan kewajiban di masing-masing pihak. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait standar kontrak. Standar kontrak ini sendiri dikemukakan sebuah perjanjian yang sudah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Nah, kontrak ini sendiri ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak yang dimana terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah. Yang dimana dikemukakan oleh Maryam Darus Badrul Zaman membagi jenis perjanjian baku menjadi 4 jenis. Yang pertama, perjanjian baku sepihak. Maksud dari perjanjian baku sepihak yang dimana ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian ini. Yang kedua yaitu ada perjanjian baku timbal balik. Di dalam perjanjian ini berisi terkait ditentukan oleh kedua belah pihak, yang dimana misalkan kita bisa istilahkan sebagai perjanjian baku yang terdiri dari pihak kreditur dan pihak debitur. Yang ketiga yaitu perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di perjanjian ini sendiri ditentukan terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Yang terakhir yaitu perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris maupun advokat. Perjanjian ini biasanya disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang diminta bantuan oleh notaris maupun advokat. Baiklah, sekian dari saya berikan kepada saudari Andrea Naomi untuk memperjelas terkait judul macam-macam perjanjian. Kepada saudari Andrea Naomi kami persilahkan. Selanjutnya yaitu macam-macam perjanjian. Secara umum, perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligator dan perjanjian non-obligator. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Yang kedua yaitu perjanjian non-obligator, merupakan perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Perjanjian obligator. Perjanjian obligator dibagi menjadi beberapa buah. Yang pertama yaitu perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak. Yang kedua yaitu perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Yang ketiga yaitu perjanjian konsensual, perjanjian real dan perjanjian formal. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya, pembebanan jaminan fidusia. Yang keempat yaitu perjanjian bernama, perjanjian tak bernama, dan perjanjian campuran. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang.
Perjanjian non-obligator adalah dibagi menjadi 4 buah. Yang pertama itu Zakelic overcomes adalah perjanjian yang menetapkan dan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Yang kedua yaitu David overcomes adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Yang ketiga, Liberator overcomes adalah perjanjian di mana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Yang keempat, Vasta Selling overcomes adalah perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum di antara pihak. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Andre Naomi yang telah memberikan penjelasan terkait materi. Selanjutnya yaitu kepada Saudari Ayana Khairunisa dipersilakan untuk memberikan penjelasan terkait syarat sah perjanjian. Kepada Saudari Ayana kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi syarat sah perjanjian. Dalam praktiknya, perjanjian memiliki sejumlah syarat supaya dianggap sah secara umum. Syarat sah perjanjian itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1320. Syarat-syarat sah tersebut antara lain, yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu pokok persoalan tertentu. Keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Selanjutnya yaitu azas perjanjian. Yang pertama ada azas kebebasan berkontrak, yang dimana setiap orang memiliki kebebasan dalam berkontrak selama kebebasan tersebut tidak melanggar syarat sah perjanjian dan tidak melanggar hukum. Kedua yaitu azas konsensualisme, di mana perjanjian ini memiliki azas konsensualisme atau konsensus yang artinya sepakat. Dan sebuah perjanjian harus dilandaskan pada kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang mengikat janji. Selanjutnya, azas kepastian hukum. Pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata dituliskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang keempat, azas itikat baik, di mana perjanjian harus dibuat berdasarkan azas itikat baik, yang artinya kedua belah pihak harus saling percaya, saling jujur, dan saling terbuka dalam membuat kesepakatan. Yang kelima, azas kepribadian. Suatu perjanjian harus bersifat personal. Maksudnya, kesepakatan tersebut harus mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian secara langsung dan tidak boleh diwakilkan serta menyerat orang lain yang tidak sepakat. Selanjutnya itu kondisi membatalkan keabsahan perjanjian. Yang pertama ada voidable. Jika syarat pertama dan kedua atau salah satunya tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta pembatalan atas perjanjian yang berlangsung melalui putusan pengadilan. Selama belum dibatalkan oleh hakim, maka perjanjian itu masih tetap dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak. Yang kedua yaitu null dan void. Jika syarat ketiga dan keempat atau salah satunya tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, yang berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ayana Khairunisa yang telah memberikan penjelasan. Selanjutnya yaitu kepada Saudari Fitri Adila, kepada Saudari kami persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akibat hukum jika syarat sahnya tidak terpenuhi. Sebuah perjanjian telah diatur dan dicatat dalam KUHP, artinya perjanjian bisa dibawa ke ranah pengadilan bila salah satu pihak ada yang mengingkari. Apabila satu di antara 4 syarat sah perjanjian yang telah disebutkan sebelumnya tidak terpenuhi, maka perjanjian bisa dibatalkan. Jika yang tidak terpenuhi adalah syarat nomor 1 dan 2, yaitu sepakat dan kecakapan, maka proses pembatalannya harus dilakukan melalui pengadilan. Sementara, bila yang tidak terpenuhi nomor 3 dan 4, perjanjian dianggap batal dan tidak pernah ada. Bila salah satu pihak mengingkari perjanjian dan syarat sah perjanjian, pihak satunya bisa menuntut ke pengadilan dan pihak yang mengingkari berpotensi menerima sanksi denda atau sanksi yang telah disepakati keduanya. Syarat lahirnya perjanjian. Suatu perjanjian lahir atau terbentuk pada saat tercapainya kata sepakat atau konsensus di antara para pihak mengenai unsur pokok perjanjian. Menurut pasal 1313 KUHP, perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada awalnya, perjanjian tidak hanya dipandang sebagai suatu perbuatan, tapi merupakan satu perbuatan hukum yang bersisi dua. Artinya bahwa dalam suatu perjanjian terdapat satu perbuatan hukum yang mempunyai dua sisi. Sisi pertama yaitu penawaran, sedangkan sisi kedua yaitu penerimaan. Suatu perjanjian lahir berdasarkan hal tersebut, maka perjanjian dapat didefinisikan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Pembatalan dan pelaksanaan suatu perjanjian. Pasal 1338 ayat 1 KUHP mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian, ayat 3 mengatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Pasal tersebut mengajarkan kepada kita adanya asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, dan asas itikat baik. Norma itikat baik ini merupakan salah satu sendi yang terpenting dari hukum perjanjian. Tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan adalah bahwa di dalam memasuki abad ke-21, perekonomian dunia sudah semakin bersifat global, persaingan dalam mengisi pangsa pasar dunia semakin tajam, dan jumlah modal yang tersedia semakin banyak. Seringkali perkara-perkara bisnis yang satu di antaranya adalah pembatalan perjanjian di Indonesia seringkali melibatkan pihak-pihak yang tidak saja merupakan pihak Indonesia, tetapi melibatkan pula pihak asing yang berinvestasi di Indonesia yang datang dari berbagai negara. Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah secara signifikan ikut membatasi asas kebebasan berkontrak. Secara umum, sebenarnya KUHP melalui ketentuan pasal 1320, 1337, dan 1339 telah terlebih dahulu memberikan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak tersebut, yaitu bahwa perjanjian apapun yang melanggar Undang-Undang Ketertiban Umum, kepatutan dan kesusilaan adalah tidak sah dan karena itu perjanjian tersebut batal demi hukum. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Fitri Adila yang telah memberikan penjelasan terkait materi di dalam kontrak hukum dalam bisnis. Yang terakhir yaitu terkait materi kontrak hukum, adapun kesimpulan di dalam materi ini di mana kontrak merupakan perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak yang menimbulkan pengikatan antara keduanya untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Kontrak ini sendiri memiliki standar yang dimana sebuah perjanjian yang sudah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini juga dilaksanakan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah. Di mana perjanjian ini sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam hubungan keperdataan. Sebab dengan adanya perjanjian akan menjadi jaminan hukum para pihak dan menjadi bukti bahwa telah benar-benar ada diadakan perjanjian. Baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.